Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk menyambung kembali kajian-kajian kita, dan kita insyaallah tetap membahas sebuah kitab yang berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, yang artinya karakteristik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi masa tua, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perubahan rambutnya disebabkan oleh beberapa surat yang turun. Di antaranya adalah surat Hud dan surat-surat yang semisalnya, karena di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan menyebutkan hari akhir, menyebutkan siksa neraka, dan hal-hal yang menakutkan yang lainnya, sehingga Rasulullah SAW serius memikirkannya. Kemudian beliau mengalami rambut uban. Di antara sebabnya adalah turunnya surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, kemudian di antaranya pula surat At-Takwir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa kita mestinya perhatian dengan surat-surat yang membuat Rasulullah takut. Surat Hud, surat Waqi'ah, Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir. Karena membuat Rasulullah takut sampai beruban, maka selayaknya kita pun juga perhatian lebih banyak terhadap surat-surat tersebut. Berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, penulis kitab ini mengatakan yang keenam, bab majaa fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang khidhab. Khidhab itu semir, yang biasa dipakai orang untuk menyemir uban yang menghasilkan warna merah. Tetapi merahnya di sini para ulama juga mengatakan bukan berarti merah terang benderang seperti merahnya bendera, bukan, tetapi merah agak condong ke warna hitam, artinya merah yang sangat tua. Nah, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang kondisi Rasulullah SAW di masa tuanya terlihat menyemir ubannya atau rambutnya menjadi warna merah tua. Dan itu sesuai dengan apa yang beliau katakan sendiri. Rasulullah mengatakan,
Innal yahuda wan nasara la yasbughuna syaibahum fakhalifuhum, akhrajahul Bukhari. Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani, mereka ini tidak menyemir uban mereka, maka jangan menyamai mereka. Artinya semirlah uban, tapi dengan catatan yang sangat penting, hindari warna apa kemarin? Hitam. Karena itu dilarang di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa anhu, hadits ini dari jalan Abu Juhaifah, semoga Allah meridhoinya. Qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li. Faqala ibnuka hadza, faqultu na'am asyhadu bih. Qala la yajni 'alaika wa la tajni 'alai. Qala wa ra'aitu syaiba ahmara. Kata Abu Juhaifah, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW bersama anakku. Jadi kebiasaan para sahabat Nabi itu mengunjungi Rasulullah SAW. Kadang-kadang mereka ini ketika mendapati anak yang baru lahir, maka dibawalah anak kecil yang baru lahir ini kepada Rasulullah SAW untuk beberapa hal. Di antaranya yang pertama, ditahnik, yaitu dikunyahkan kurma oleh Rasulullah, kemudian diambilkan sebagian kunyahan kurma di mulut Rasulullah, kemudian diletakkan di mulut atau langit-langitnya sang bayi yang baru lahir. Ini namanya tahnik. Dan para ulama mengatakan hukum asalnya memang khususiyah, khusus Rasulullah, tetapi karena ada makna lain, yaitu manfaat kurma untuk bayi, maka silakan dilakukan oleh orang tua masing-masing. Adapun manfaat yang lain, tabarruk bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngalap berkah dari air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau sudah meninggal dunia, maka ini tidak digantikan oleh siapapun. Jadi tidak boleh ngalap berkah kepada manusia selain Rasulullah SAW. Dalam hal athar, bekas-bekas manusia, baik itu keringat, liur, atau ludah, atau yang lainnya, manusia tidak punya kelebihan, tidak ada keberkahannya, karena tidak ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Liur kita dengan liur antum semuanya sama, ludah kita dengan ludah orang lain sama, tidak memiliki keutamaan dan keistimewaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi karena keberkahan yang ada pada buah kurma itu buah yang berkah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam Al-Qur'an buah kurma. Bahkan Rasulullah SAW pernah membuat permisalan mukmin sejati itu dengan kurma. Pernah Rasulullah dalam suatu majelis membuat sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman, ada pula Ibnu Umar, anaknya Umar. Rasulullah mengatakan, coba sebutkan ada sebuah pohon yang mirip dengan mukmin sejati. Maka tidak ada satupun yang bisa menjawab. Maka Rasulullah mengatakan, huwan nakhl, pohon itu adalah pohon kurma. Kenapa demikian? Karena pohon kurma itu semua bagian daripada pohon itu bermanfaat untuk orang lain atau untuk manusia, bahkan untuk hewan. Maka demikianlah mukmin sejati seyogianya bermanfaat semua bagian tubuhnya. Dimanapun dia bisa memberi manfaat, kapanpun dia bisa memberi manfaat. Ketika dia meninggalkan dirindukan orang, ketika dia hadir orang senang. Ini mukmin yang sejati. Maka ukurlah pada diri kita sendiri. Kalau kita hadir di suatu tempat, orang senang. Kalau kita meninggalkan, orang merindukan, dalam kebaikan maksudnya, maka ini berarti diantara ciri-ciri mukmin yang sejati. Tapi kalau kita hadir, orang lari, orang kabur, orang menjauh, maka koreksi pada diri kita dan rubah perlakuan-perlakuan kita yang tidak baik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika datang kepada Rasulullah membawa anaknya, ada beberapa maksud yang lain, diantaranya adalah minta doa. Itu sahabat Nabi sebagian ada yang membawa anaknya kemudian diberikan kepada Rasulullah, maka sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, ud'ulah, doakan kebaikan untuk anak saya. Ada pula diantara yang lain yang belum siap nama, maka minta nama, ya. Tapi kalau sudah punya nama tidak perlu minta nama, karena memberi nama itu hak orang tua. Memberi nama itu adalah hak orang tua, terutama ayah, bapak. Kenapa demikian? Karena anak itu nisbatnya kepada ayah. Ya, kalau ada anak si Muhammad misalnya, maka nisbatnya ibnu siapa? Kepada ayahnya. Oleh karena itu termasuk yang harus dikoreksi. Kebiasaan sebagian di antara kita sendiri, ya, itu kalau mau punya anak minta nama kepada ustadz. Minta nama kepada ustadz. Yang pertama kita katakan, memberi nama itu bukan hak ustadz, bukan pula kiai, tetapi itu adalah hak orang tua, terutama sang ayah. Lalu yang kedua, ada permasalahan apabila seorang minta nama untuk anaknya dari sang ustadz atau dari gurunya. Guru atau ustadz memiliki sebuah nama yang baik, biasanya begitu. Tetapi biasanya orang yang minta nama kadang-kadang terpaksa dengan nama tersebut, akhirnya dipakai untuk memberi nama anak, tapi sebenarnya dia tidak suka. Atau kalau dia tidak memakai, maka dia merasa tidak enak dengan ustadznya. Nah, kalau seperti demikian, kenapa harus minta nama? Oleh karena itu yang lebih tepat, musyawarah dengan ustadznya, dengan gurunya tentang nama terbaik buat anaknya. Ini yang lebih tepat. Jadi sodorkan kepada ustadz, kepada guru, kira-kira saya punya nama ini, mana kira-kira yang pas, mana kira-kira yang lebih baik, mana kira-kira yang maknanya tidak masalah. Itu lebih baik daripada langsung minta nama. Maka sang ustadz kadang-kadang memberikan nama terbaik, Abdullah, Abdurrahman, itu nama yang terbaik. Lalu ternyata dia tidak suka, akhirnya ditolak, nggak enak, diterima, terpaksa. Akhirnya memberi nama kepada anaknya dengan nama yang dia sendiri tidak suka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ada beberapa tujuan yang lain yang biasa dilakukan para sahabat Nabi ketika membawa anak-anak yang baru lahir kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Adapun ketika Rasulullah meninggal dunia, maka kebiasaan ini tidak berlanjut kepada para sahabat-sahabat Nabi yang terkenal. Tidak ada kebiasaan mereka-mereka yang punya anak kemudian membawa anak-anak mereka kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Abu Juhaifah, ketika aku datang kepada Rasulullah membawa anakku, maka aku ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah ini anakmu? Maka aku pun menjawab, iya, dan aku bersaksi dengannya bahwa ini adalah anakku. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya anakmu ini tidak bisa memberikan dosa atau mentransfer dosa kepadamu, dan engkau pun juga tidak bisa melemparkan dosa kepada dia. Dalam riwayat yang lain disebutkan, lalu Nabi membaca ayat, alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menularkan dosa kepada orang lain. Artinya masing-masing bertanggung jawab dengan amalan sendiri-sendiri. Kalau baik dia dapat pahala, kalau jelek dia dapat dosa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kata Abu Juhaifah, ketika Rasulullah mengatakan demikian, aku melihat ubannya Rasulullah itu berwarna merah. Artinya apa? Disemir sehingga warnanya menjadi merah. Pada saat yang lalu kita katakan bahwasanya Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan beberapa helai ubannya terlihat putih. Berarti tidak menyemir. Tapi di sini menyemir. Makanya para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa menyemir uban menjadi warna selain hitam itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah.
meskipun itu perintah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena ternyata suatu saat Rasulullah menyemir ubannya, suatu saat yang lain sampai ketika meninggal dunia beliau tidak kelihatan menyemir uban putihnya yang ada di kepalanya. Oleh karena itu perintah ini adalah perintah yang hukumnya tidak sampai wajib, dan para ulama sepakat bahwasanya menyemir uban itu sunnah. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak maka tidak berdosa. Ya. Dan ini subhanallah sepakat. Jadi kalau ada orang melihat kawannya beruban, ya, kemudian dimarahi, kamu ini kenapa nggak menyemir ubanmu? Rasulullah menyuruh, kamu berdosa. Ini keliru. Kenapa demikian? Karena ternyata menyemir uban itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi bukan berarti kemudian sunnah, oh alhamdulillah cuman sunnah, bukan. Jadi kita mengetahui sunnah ini supaya kita bersemangat untuk melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menulis dosa andaikan kita tidak melakukannya. Dan masih banyak amalan-amalan yang sunnah yang sifatnya itu kita dianjurkan untuk mengamalkannya, berpahala ketika mengamalkan, tetapi ketika tidak mengamalkan maka tidak sampai dosa. Apa contohnya sunnah? Apa? Salat rawatib, salat sunnah, puasa Senin Kemis, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dalam setiap bulan Hijriah. Maka ini semuanya sunnah, dilakukan maka berpahala, dan kita berusaha melakukannya ketika itu adalah sunnah. Itu sikap orang yang beriman. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka ada keterangan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya demikianlah seorang yang berdosa tidak bisa melemparkan dosanya kepada orang lain, sebagaimana seorang yang punya pahala tidak bisa dilemparkan pahalanya untuk orang lain kecuali ada dalil. Contohnya ada dalil, Rasulullah mengatakan barang siapa yang punya tanggungan kezaliman kepada orang lain, falyatahallal minhul yauma min qabli an yatiya yaumun la dinara wala dirham. Kata Nabi SAW, siapa yang mempunyai tanggungan kezaliman kepada orang lain, maka hendaklah dia minta kehalalan hari ini, jangan ditunda besok, apalagi hari raya Idul Fitri. Makanya nggak ada dalilnya minta-minta maaf Idul Fitri, itu nggak ada dalilnya, sama sekali nggak ada dalilnya. Bahkan orang yang minta-minta maaf nunggu hari raya Idul Fitri, maka ini adalah menyelisih petunjuk Rasulullah. Karena Allah memerintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kita disuruh bergegas untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan mendapatkan ampunan Allah itu ketika kita tidak punya kesalahan kepada orang lain, segera minta maaf. Kata Rasulullah, maka hendaklah dia segera minta kehalalan hari ini juga, sebelum datang suatu hari tidak berguna dinar dan dirham. Nanti kalau sudah hari kiamat, kata Nabi SAW, maka kebaikan-kebaikan orang yang pernah berbuat zalim diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang terzalimi. Kalau sudah habis dan masih ada tanggungannya, kejelekan orang yang terzalimi diangkat, ditimpakan kepada orang yang terzalimi, tukar menukar pahala dan amal saleh. Itu yang ada. Makanya ketika di dunia jangan sampai kita punya tanggungan kezaliman, baik itu kezaliman lisan, baik itu kezaliman hati kita, suudzon dan lain sebagainya, atau kezaliman harta. Kembalikan, minta maaf. Karena apa? Karena di dunia ini masih bisa kita minta maaf dan masih berguna harta benda. Jadi kalau ada orang pernah kita sakiti, ya, kita sakiti, kita singgung perasaannya, lalu marah, lama sekali marahnya, kita minta maaf, tidak diterima. Ini sampai berlanjut sampai hari kiamat nanti, tukar menukar pahala dan kebaikan. Tapi orang ini nampaknya kalau dikasih uang, ya, bisa memaafkan, cuman mintanya 100 juta, ya, karena dia telah diinjak kehormatannya, difitnah, kita minta maaf, tidak dimaafkan. Tapi ketika dikasih 100 juta dia rela dan memaafkan, kasih kalau bisa. Kenapa demikian? Di dunia uang, harta
dinar, dirham, rupiah, dolar bisa berguna untuk menebus kesalahan kepada manusia. Tapi kalau dia tidak memaafkan sampai kita mati, dia mati di akhirat kelak, yang berlaku adalah tarik menarik amal saleh dan pahala, bahkan timpa menimpa dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika seorang itu memiliki amalan, tidak bisa diambil oleh orang lain, kecuali nanti pada hari kiamat kita punya kezaliman, amalan kita bisa habis. Atau ketika kita ini punya sifat hasud, iri dan dengki, habis amalan kita di akhirat kelak. Salat kita rajin, puasa kita rajin, tapi dengkinya luar biasa, benci kepada kenikmatan orang lain luar biasa, habis kebaikan kita, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, habaan mangthura, seperti debu yang berterbangan. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka qala Abu Isa, Imam Tirmidzi mengatakan, hadza ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal babi wa afsara li anna riwayatis sahihata annahu lam yablughu syait wa Abu Rithmata ismuhu Rifa'atu bin Yathrabi At-Taimi. Ini adalah sesuatu yang diriwayatkan dalam bab ini yang paling bagus dan yang paling detail, karena riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW ubannya tidak sampai melebihi 20 helai. Artinya apa? Artinya ini adalah menjelaskan kalau kemarin Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan rambut ubannya tidak disemir, ternyata dalam masa hidupnya sebelum meninggal dunia beliau pun juga pernah menyemir, melaksanakan sunnah yang ia anjurkan sendiri. Kalau kita sudah mencapai umur tua, ya, umur kita sudah 50, 60, rambut kita sudah putih, terutama yang semua putih, jenggot kita sudah putih, maka kalau kita belum pernah menyemir uban kita, maka belum lengkap kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Gunakan, lakukan meskipun sekali, supaya kita merasakan menyemir uban itu bagaimana, dan kita mendapatkan pahala menyemir uban. Karena para ulama mengatakan bahwasanya alasan menyemir uban itu banyak sekali alasannya. Alasan menyemir uban itu banyak sekali. Yang pertama adalah melaksanakan sunnah Rasul pasti berpahala, karena setiap petunjuk Nabi yang kita tiru itu berpahala. Ini yang pertama. Kata Rasulullah SAW tadi, yaitu innal yahuda wan nasara la yasbuhuna fakhalifuhum, karena kaum Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir uban mereka, maka berbedalah dengan mereka. Jadi karena ini perintah Rasulullah, yang pertama adalah kita mendapat pahala sunnah Rasul. Yang kedua, alasan hukumnya adalah pahala yang berikutnya, pahala tidak menyamai ciri khas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi ada perintah Nabi, khaliful majus, khaliful yahuda wan nasara. Ini alasan hukum yang lain. Selain kita ini mendapatkan pahala sunnah Rasul, yang kedua mendapatkan pahala yaitu tidak menyamai ciri khas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena ciri khas orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak menyemir uban mereka dengan warna selain hitam. Mereka kalau menyemir biasanya menyemir warnanya hitam lagi, dan itu dilarang dalam Islam. Yang ketiga disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara manfaat yang lain atau alasan hukum yang lain, yaitu kalau kita menyemir uban kita dengan selain warna hitam, maka kita menyelisih taghut yang pernah hidup di dunia, dan dia termasuk taghut terbesar pada zamannya, yaitu Fir'aun. Karena dalam sebuah riwayat dari jalan atau dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dari seorang tabi'i yang bernama Mujahid, beliau mengatakan, inna awwala man khadhaba bis sawadi Fir'aun. Sesungguhnya pertama kali manusia yang menyemir ubannya menjadi hitam kembali adalah Fir'aun. Maka kalau kita menyemir uban kita dengan selain warna hitam, kita menyelisihi Fir'aun, taghut terbesar pada zaman itu.
Yang keempat, alasan hukumnya bahwasanya kita kalau menyemir uban kita dengan selain warna hitam, ya, maka kita tidak melakukan penipuan, tidak melakukan pemalsuan. Karena kalau kita menyemir dengan warna hitam lagi, kita menipu, kita memalsu. Dan Rasulullah mengatakan, laisa minna man ghasyana, bukan termasuk golongan kami orang yang menipu kami. Orang yang sudah tua, rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya putih, dihitamkan kembali seperti umur 20 tahun, 30 tahun. Orang tertipu, oh ini masih muda, kelihatannya rambutnya masih hitam pekat, padahal apa? Padahal semuanya sudah uban. Maka orang akan tertipu, ya. Jadi di dalam Islam menipu dengan cara apapun haram hukumnya. Penampilan menipu haram. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbaizur. Orang-orang yang menampakkan cukup, menampakkan diri berkecukupan padahal tidak, maka sama halnya dia orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Hadis ini ada asal usulnya. Apa itu? Ketika terjadi kecemburuan antara istri dengan istri Rasulullah yang lain, ya, ketika terjadi kecemburuan antara satu istri dengan istri yang lain atau persaingan, maka ada di antara mereka yang menampakkan bahwa dia telah diberi banyak oleh Rasulullah lebih dari yang lain, sehingga membuat istri yang lain marah, cemburu. Maka Rasulullah ketika mendengar, dia mengatakan, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbaizur. Orang yang memperlihatkan dia punya, dia lebih, dia punya kelebihan harta, punya kelebihan pakaian dan lain sebagainya, padahal sebenarnya tidak, bohong dia. Maka sama halnya dia memakai dua pakaian kedustaan, karena menipu dengan dusta. Penampilan dusta. Sekarang banyak orang-orang yang sebenarnya tidak punya, tapi penampilannya luar biasa seperti orang-orang kaya raya. Ini kena hadis Rasulullah, sama dengan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya kredit. Ada sekarang ini, ya, semuanya kredit, hutang. Sebenarnya dia belum layak, semuanya dia hutang. Mobilnya hutang, rumahnya hutang, pakaiannya hutang, sampai panci-panci di rumah hutang semua, ya. Padahal kadang-kadang itu tidak darurat, bukan kebutuhan yang mendesak. Lemari-lemari yang masih bagus ganti, hutang semuanya. Kredit kan hutang sama saja, ya, cuman bayarnya baru satu kali, tapi sebenarnya puluhan juta hutangnya, baru dibayar 100.000, 200.000, ya hutang sama saja. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau tidak hutang kecuali karena terdesak, karena ada kebutuhan yang mendesak untuk makan keseharian. Dia hutang gandum. Yang kedua, hutang untuk keperluan jihad, bukan untuk keperluan dia sendiri. Hutang onta kepada Jabir untuk keperluan jihad fisabilillah, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk memenuhi kebutuhan jihad fisabilillah atau kondisi darurat, yaitu untuk makan keseharian. Sampai-sampai Rasulullah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ternyata ada tanggungan hutang Rasulullah beberapa ukuran sa' dari gandum kepada pedagang Yahudi. Namun Rasulullah sudah menggadaikan baju perangnya sehingga impas. Rasulullah meninggal dunia, selesai hutangnya. Nah sekarang kalau kita punya hutang, ada nggak jaminan? Kalau hutang kita banyak, kira-kira ada nggak yang dijaga? No, bahasa kita. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, hati-hati kalau kita mati punya tanggungan hutang meskipun 1 dirham. 1 dirham itu tidak sampai 100.000, atau mungkin kira-kira 100.000. Maka kita tidak bisa masuk surga meskipun kita mati syahid. Apalagi nggak mati syahid, kita tidak akan bisa masuk surga kecuali selesai dulu hutangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan,
bahwasanya an Utsman ibnu Muhib qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala Abu Isa wa rawa Abu Awanata hadzal hadithi an Utsman ibni Abdullah ibni Muhib faqala an Ummi Salamah. Ada pertanyaan yang diarahkan kepada seorang sahabat Nabi Abu Hurairah yang sangat-sangat dekat kepada Rasulullah. Siapa dia? Abu Hurairah. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang sangat dekat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Jabir, ada Ibnu Umar, Anas bin Malik. Ini orang-orang dekat Rasulullah. Sudah dia ini seorang sahabat Nabi dijamin surga, dekat lagi dengan Rasulullah. Ada pula Abu Hurairah tadi dan yang lain-lainnya. Ada Zaid ibni Haritha, Usama bin Zaid. Ini semuanya orang-orang dekat Rasulullah. Nah, di antara orang dekat Rasulullah yaitu Abu Hurairah ditanya, demikianlah para sahabat Nabi atau para tabi'in apabila mendapati permasalahan yang belum jelas maka mereka mendatangi orang-orang dekat Rasulullah. Kalau hal itu berkaitan dengan masalah-masalah yang umum diketahui orang banyak maka tanya kepada sahabat-sahabat laki-laki seperti Abu Hurairah. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang tidak diketahui orang banyak tapi hal-hal yang ada di rumah tangganya Rasulullah maka mereka bertanya kepada istri Rasulullah, diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Pernah para sahabat Nabi bertanya, bagaimana sih Rasulullah kalau di rumah? Kan tidak kelihatan itu. Bagaimana Rasulullah kalau di rumah? Apa yang dikerjakan? Artinya apakah seperti dia itu ketika di medan perang tegas, kemudian memimpin, mengatur dan lain sebagainya, atau ketika dia itu di rumah seperti di masjid, hanya ngimami sholat saja, lalu nuturi terus, yaitu ceramah terus begitu? Ternyata tidak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi fi mihnati ahlihi, atau kama qalat radhiyallahu anha. Rasulullah itu kalau sudah di rumahnya maka dia berada bersama-sama dengan keluarganya. Artinya apa? Melakukan pekerjaan bersama-sama keluarganya, membantu. Ya, sampai ada sebuah riwayat Rasulullah pernah menjahit sendalnya sendiri yang putus. Sampai ada riwayat Rasulullah pernah membetulkan atau membenahi bajunya yang koyak sendiri. Ya, itu bantu Rasulullah. Jadi pekerjaan rumah itu banyak, nggak ada habisnya. Maka Rasul ketika di rumah bantu. Jadi kalau kita jangan segan-segan bantu istri. Biasanya istri ngapain? Masak, bantuin masak, tidak ada masalah. Atau megang anaknya ketika istrinya masak. Atau mungkin ikut bantuin setrika kalau nggak ada yang membantu. Atau bantu nyuci, tidak ada masalah. Ini tidak mengurangi kadar seorang laki-laki. Sebagian diantara kita gengsi. Ya, kalau gendong anak dibilang nggak ganteng lagi saya. Gengsi. Kita katakan justru termasuk sunnah Rasulullah kalau di rumah beliau tidak segan-segan membantu pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kembali kepada masalah ketika ditanya Abu Hurairah apakah Rasulullah pernah menyemir rambutnya mau berwarna merah, maka Abu Hurairah pernah mengatakan, ya, Rasulullah pernah menyemir ubannya menjadi warna merah. Ini menguatkan hadis yang tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tadi menyemir uban bisa menjadi boleh, bisa menjadi tidak boleh. Yang boleh selain warna hitam, yang tidak boleh berwarna hitam. Ya. Nah, sekarang bagaimana seandainya seorang wanita yang sudah beruban itu dia menyemir ubannya menjadi hitam kembali, tujuannya adalah untuk suaminya. Jadi ibu-ibu yang sudah beruban menyemir ubannya berwarna hitam tapi tidak ditampakkan kepada orang lain, ditampakkan untuk suaminya. Apakah boleh atau tidak? Maka jawabannya ada perbedaan pendapat di kalangan sebagian para ulama. Seperti yang dikatakan oleh Ishaq ibnu Rahawai, bahwasanya ini termasuk rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan. Boleh-boleh saja seorang wanita yang sudah beruban
kalau dia menyemir ubannya menjadi hitam, tujuannya adalah untuk suaminya, untuk menghias diri di hadapan suaminya, maka ini dibolehkan, ya. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, maka pendapat yang kuat di dalam masalah ini tetap tidak diperbolehkan karena keumuman larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya haram. Karena tadi termasuk pemalsuan, mengikuti Fir'aun, mengikuti Yahudi dan Nasrani, tidak melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi para ulama mengatakan ada beberapa kondisi dibolehkan menyemir uban hitam lagi. Ada. Jadi larangan ini tidak mutlak, memang haram menyemir uban menjadi hitam. Tapi ada beberapa kondisi keadaan dirukhsah, diberikan keringanan. Orang yang beruban itu boleh menyemir rambut ubannya menjadi hitam kembali. Ini perlu diingat-ingat. Satu, disebutkan oleh para ulama. Apabila seseorang yang pada umumnya umur sekian belum waktunya beruban karena penyakit, lalu dia beruban. Ada anak umur 10 tahun lalu rambutnya ubanan, ya, 10 tahun belum waktunya beruban, belum, maka orang seperti anak seperti ini boleh menyemir rambutnya uban menjadi hitam kembali. Tapi nanti ketika masa tua dihindari warna hitam. Sekiranya umur dia sama dengan orang-orang yang sudah beruban, maka dihindari semir warna hitam. Tapi ketika dia belum waktunya ubanan, kok dia ubanan, maka dia boleh mengembalikan kepada warna hitam. Kenapa demikian? Karena para ulama memasukkan bab ini ke dalam bab al-mudawat, mengobati sakit atau kekurangan, mengobati penyakit atau kekurangan, ya, menutupi aib. Ini aib karena anak yang umur 10 tahun rambutnya putih semua uban, ini kekurangan, sakit atau penyakit atau aib. Maka menutupi aib, mengobati sakit, ini termasuk perintah Rasulullah SAW. Tidak mengapa. Contoh yang lain, ya, dalam bab ini, di dalam hadis itu ada larangan mencabut bulu yang ada di wajah, mencabut alis, mencabut bulu mata, mencabut apapun, ya, kumis dicabut, tidak boleh. Para ulama mengatakan kecuali kalau ada orang tumbuh rambut yang tidak normal di wajahnya, ya, kelebihan, maka boleh dicabut disesuaikan dengan umumnya orang di tempat tersebut. Misal, apa namanya, tidak usah jauh-jauh, kadang-kadang bulu hidung ini sampai keluar-keluar, ya kan? Kan ini termasuk wajah, tidak boleh mencabut rambut di wajah. Tapi karena keluar-keluar, mengganggu, kemudian apa namanya, tidak nyaman dan semisalnya, boleh dicabut sebatas yang keluar saja, ya. Atau contoh yang lain, ketika ada seorang di antara kita yang tumbuh alisnya itu dari kanan ke kiri sampai gandeng, sehingga di tengah ini gandeng, ini kelebihan, maka disebutkan oleh para ulama boleh dicabut disesuaikan dengan kebiasaan orang bagaimana alisnya. Tapi kalau sudah selesai, sudah rata, sudah baik, sudah wajar, tidak boleh diteruskan, dibentuk lagi, ditipiskan, tidak boleh. Seperti sebagian ibu-ibu, dicabuti lagi, sulam ini dan lain sebagainya, disambung, ini semuanya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, disebutkan pula oleh para ulama kondisi yang kedua dibolehkan menyemir uban menjadi hitam kembali, yaitu apa? Ketika waktu jihad berperang melawan orang kafir, ini rukhsah, keringanan, seperti yang dikatakan oleh Ishaq ibnu Rahawai dan Ibnu Muflih. Jadi mereka menyatakan ini rukhsah. Kenapa demikian? Dalam peperangan itu kita kalau bisa terlihat kuat dalam peperangan, ya. Ketika tentaranya tua-tua, rambutnya putih semua, orang-orang kafir nggak takut. Tapi ketika melihat, oh ini anak-anak muda, semangatnya kuat, badannya hebat, kuat, maka mereka takut. Maka ini juga diperbolehkan. Adapun yang selain ini maka tidak ada rukhsah keringanan, ya. Seperti misalnya ada orang tua 60 tahun kemudian ditinggal mati oleh istrinya, mau nikah dapat
perempuan muda 20 tahun, dia umur 60 tahun, rambutnya sudah putih, ya, rambutnya putih semua. Ketika menikah dengan perempuan umur 20 tahun, dia merasa tidak pede. Lalu kemudian supaya berimbang, rambutnya disemir hitam semua, sehingga ketika difoto imbang. Maka kita katakan ini termasuk dilarang dalam Islam, karena tidak ada keringanan untuk menikah, ya, tidak ada keringanan. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka hadis ini atau hadis-hadis yang lainnya, yang tadi yang pertama itu menunjukkan bahwa dibolehkan menyemir uban meskipun sampai berwarna merah, asalkan merahnya ini tidak merah yang menyala, itu boleh. Artinya merah yang kehitam-hitaman, merah yang gelap dan semisal. Ikhwana fiddin azakumullah. Berikutnya hadis yang disebutkan oleh Al-Jahdamah Imra'atu Bashir Ibnul Khasasiyah. Beliau mengatakan, qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudhu ra'sahu. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menyingkapkan rambutnya, wa qad ightasala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mandi besar, wa bi ra'sihi rad'un min hina au qala radghun syakka fi hadza asy-syaikhu, dan di kepalanya atau di rambutnya ada bekas hina. Hina itu termasuk bahan untuk semir rambut, untuk pacar perempuan, itu juga bisa untuk semir rambut, warnanya menjadi merah, ya. Kalau dicampur dengan katam, daun inai, itu menjadi merah yang sangat gelap, ya, kecoklatan nanti. Tapi kalau hanya hina saja, daun pacar saja, maka warnanya menjadi merah yang agak terang. Dan ini pernah dipakai oleh Rasulullah SAW untuk semir beliau, menyemir uban beliau. Ikhwan fillah azakumullah, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa disunahkan di dalam Islam bagi orang-orang yang sudah beruban rambut atau jenggotnya untuk menyemir, tetapi dihindari warna hitam. Ini yang pertama. Yang kedua, di masa hidupnya Rasulullah, ketika beliau sudah beruban, maka Rasulullah SAW pernah menggunakan semir dari hinna, daun pacar, yang menghasilkan warna merah. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan sebaik-baik pewarna untuk rambut uban adalah hinna dicampur dengan katam, daun inai dicampur dengan daun pacar, yang akan menghasilkan warna yaitu merah tua atau coklat. Itu yang paling bagus. Kemudian di akhir hayatnya Rasulullah SAW, Rasulullah meninggal dunia, kelihatan ubannya dan dia tidak dalam keadaan menyemir rambutnya. Dan ini mengisyaratkan kepada kita bahwa menyemir uban dengan selain hitam itu hukumnya sunnah. Adapun menyemir rambut uban menjadi hitam kembali, maka hukumnya haram menurut pendapat yang sahih. Bahkan termasuk mazhab Syafi'i itu mengharamkan menyemir uban menjadi hitam kembali. Coba kita baca perkataan yaitu penerus mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Beliau mengatakan dalam perkataan beliau di dalam kitabnya Syarah Muslim, ya, beliau mengatakan wa yahrumu khidabuhu bis-sawadi 'alal asahi wa qila yukrahu karahatat tanzih. Imam Nawawi mengatakan tentang menyemir uban menjadi warna hitam. Beliau katakan haram hukumnya menyemir uban dengan warna hitam, meskipun ada yang berpendapat bahwa itu hukumnya makruh. Ya, kita lanjutkan. Wal mukhtarut tahrim liqaulihi wajtanibus sawat wa hadza madhhabuna. Kata Imam Nawawi,
dan yang harus diambil pendapatnya adalah pendapat yang mengharamkan, karena Nabi mengatakan, yaitu semirlah uban tapi jauhilah warna hitam, dan inilah madhab kami. Madhab apa? Madhab Syafi'i. Jadi yang mengaku madhab Syafi'i tapi kok gemar menyemir ubannya jadi hitam, perlu dipertanyakan kemadhabannya. Mungkin dia nggak ngerti madhab, tapi ngakunya madhab Syafi'i. Itu haram menurut madhab Syafi'i. Kalau haram berarti dosa, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sebagai penutup, para ulama membahas sebuah kesimpulan tentang hukum-hukum masalah rambut dan bulu manusia. Itu ada sunnah fitrahnya masing-masing dan berbeda-beda satu dengan yang lain. Sekali lagi, mereka membahas tentang rambut dan bulu manusia, itu sunnah fitrahnya berbeda-beda. Pertama, rambut atau bulu yang diperintahkan untuk dicabut. Ada rambut atau bulu yang memang dalam Islam sunnah fitrahnya adalah dicabut. Rambut apa? Bulu ketiak. Rambut atau bulu. Jadi perkataan rambut atau bulu sama, ya, dianggap sama. Jadi yang tumbuh di badannya manusia. Yang pertama adalah sunnah fitrahnya, rambut ketiak adalah dicabut. Ini yang pertama. Dicabut, bukan dikerok, ya. Ada kemarin beberapa saat yang lalu ada seorang akhwat itu akhirnya dioperasi. Gara-gara apa? Gara-gara infeksi yang akhirnya menimbulkan tumor. Ketika apa? Asal usulnya adalah ketika dia mencukur bulu ketiaknya, kemudian terluka dengan pisau cukurnya itu, kemudian tidak sembuh-sembuh, kemudian dia biasa pakai pengharum ketiak itu, kemudian semakin membengkak besar, akhirnya dioperasi. Itu salah satu sebabnya adalah ketika dia melaksanakan sunnah tetapi keliru dengan cara mencukur. Andaikan dia mencabut maka tidak akan terjadi luka tadi, ya. Dia mengatakan sulit, ya insya Allah pertamanya sulit tapi lama-lama tidak. Jadi bulu ketiak itu kalau biasa dicukur maka tumbuhnya pun juga besar, keras dan sulit untuk dicabut. Tapi kalau sudah terbiasa dicabut, nanti tumbuhnya pun juga kecil-kecil, kemudian mudah dicabut. Dan itu diketahui oleh setiap orang yang melaksanakan sunnah. Yang kedua, rambut atau bulu yang memang diperintahkan untuk dicukur, ya. Dan itu adalah bulu kemaluan. Mohon maaf, ini disampaikan oleh para ulama apa adanya supaya kita paham. Jadi rambut atau bulu yang memang dalam Islam sunnah fitrahnya dicukur habis, yaitu bulu kemaluan. Yang ketiga, ya, atau yang lain, yang kedua tadi ada tambahan lagi. Yang kedua tadi selain bulu kemaluan baik laki maupun perempuan, ada lagi contohnya apa? Rambut anak bayi laki-laki ketika umur 7 hari itu termasuk sunnah fitrahnya dicukur habis, ya. Adapun anak bayi perempuan terjadi perbedaan pendapat, sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan dicukur juga seperti bayi laki-laki. Yang ketiga, yaitu rambut atau bulu yang memang sunnah fitrahnya diperintahkan untuk dipotong. Apa itu? Kumis. Jadi kumis dipotong, ya. Boleh juga dicukur karena ada riwayat yang lain Rasul memerintahkan untuk memangkas habis. Tapi riwayat yang paling banyak adalah digunting atau dipotong dengan gunting. Yang keempat, rambut atau bulu yang memang sunnah fitrahnya adalah boleh saja dipotong, boleh saja dibiarkan, boleh saja dicukur, bebas. Apa ini? Rambut kepala. Rambut kepala kita sunnah fitrahnya adalah boleh dipendekkan, boleh dibiarkan panjang, yang penting dirawat. Kemarin kan gitu. Boleh juga dicukur habis, yang penting jangan qaza, dicukur sebagian, tidak dicukur sebagian. Ini dilarang dalam Islam. Rasulullah melarang. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, rambut atau bulu yang dilarang untuk dicukur. Apa itu? Jenggot. Kemudian rambut wanita, rambut kepala wanita, ini tidak boleh dicukur. Karena kalau dicukur nanti menyerupai laki-laki. Sedangkan Rasulullah melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki, karena menggundul rambut ini urusannya kaum laki-laki.
terutama ketika haji dan umroh. Jadi kalau perempuan ya boleh memotong rambut atau memendekkan rambut, tapi jangan sampai menyerupai laki-laki potongannya, apalagi sampai gundul habis, ini tidak boleh. Yang keenam, yaitu rambut atau bulu yang memang sunnah fitrahnya adalah dilarang untuk dicabut. Dilarang untuk dicabut. Apa itu? Uban. Bahkan disunahkan untuk menyemir selain warna hitam. Dan yang terakhir, yang ketujuh ya, yaitu rambut atau bulu yang tidak dibahas dalam Quran dan Sunnah, dibiarkan oleh Allah dan Rasulnya ya, maka seperti demikian maka lebih utama tidak diapa-apain, tidak diapa-apakan, tidak usah dicukur, tidak usah dipotong, tidak usah dikerok, tidak usah diapa-apain. Apa itu? Rambut-rambut yang tumbuh di badan kita seperti di tangan, di betis, di dada, itu tidak ada keterangan boleh atau tidak, diperintahkan atau tidak dicukur, dipotong atau tidak ada keterangan sama sekali. Maka hukum asalnya dibiarkan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tidak sia-sia, pasti ada manfaatnya, mungkin kita belum tahu ya. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada yang bertanya, satu pertanyaan silakan kalau ada. Iya. Jadi kalau ada orang berhutang 10 tahun yang lalu, kemudian ketika sekarang mau dibayar, rupiah sudah merosot banyak, dibayar sesuai dengan hutangnya tidak mau karena merasa rugi, maka apa hukumnya dia meminta tambahan sesuai dengan harga sekarang? Tidak boleh. Yang namanya hutang itu, akad hutang piutang itu bukan dagang, sehingga hutang piutang itu tidak boleh menguntungkan. Orang menghutangi itu membantu, dia dapat pahala menghutangi, sehingga ketika dikembalikan sesuai dengan harga ya, sesuai dengan nominal yang dia beli, yang dia hutang. Kalau dia berhutang 1 juta dahulu, 100 tahun berikutnya pun tetap 1 juta. Adapun ngasih tambahan tanpa ada perjanjian, ini boleh, bahkan ini termasuk kebaikan. Jadi merasa terima kasih pernah dibantu, nih hutang saya 1 juta, ini saya kasih hadiah, ini kasih saya tambahan 5 juta, ya boleh ya. Tapi tidak boleh ada perjanjian, karena itu riba kalau ada perjanjian ya. Karena hutang itu adalah akadnya, akad ta'awun, maka tidak boleh saling menguntungkan atau saling mendapat keuntungan. Jadi dibayar itu saja. Jadi tidak boleh, tidak berhak kita meminta tambahan. Tapi kalau orang yang membayar ngasih tambahan tanpa ada perjanjian, maka itu termasuk kebaikan. Tapi dia tidak berhak untuk meminta tambahan, yaitu hutang tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.